Yes. Gimana teman-teman? Liburannya belum selesai ya? Masih tinggal berapa minggu lagi kita akan menyelesaikan liburan. Siapa di sini yang pengen liburannya cepat berakhir? Nggak ada ya. Siapa yang di sini liburannya pengen di extend? Nah, gimana Sam? Pengen di extend Sam? Oh belum libur? Waduh. Biasanya kalau belum libur itu liburnya lebih lama. Ya. Saya mau nanya pagi hari ini, coba kita berpikir siapa di sini, bukankah kita sering kali ngomong tapi belum mikir? Sering nggak kita? Ada kejadian nggak? Kita sering ngomong, terus mikirnya belum mikir. Jadi ngomong dulu, setelah itu mikirnya belakangan. Atau yang kedua yang lebih parah, ngomong tapi nggak mikir. Yang paling aman nggak usah ngomong, nggak usah mikir. Ya, pagi hari ini kita mau belajar bersama sebenarnya di dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan teman-teman semuanya. Seringkali kita dihadapkan di dalam kondisi-kondisi yang tidak seperti yang kita harapkan. Pada waktu kita berjumpa dengan teman-teman kita, dengan komunitas kita, entah itu di kampus, entah itu di sekolah, entah itu di pekerjaan, kita seringkali ketemu teman orang yang menjengkelkan. Siapa di sini yang nggak pernah ketemu orang yang menjengkelkan? Ada? Pasti itu kita ketemu orang yang menjengkelkan. Nah, ketika kita ketemu dengan orang yang menjengkelkan, seringkali kita emosi, betul? Akhirnya kita ngomong tuh, Pak, udah ngomong, berantem, terus kita baru mikir, bener nggak? Iya ya, yang gue ngomongin tadi salah tuh, makanya dia marah. Nah itu seringkali kita kejadian ngomong dulu baru mikir. Nah itu masih mending daripada udah ngomong tapi nggak mikir gitu. Nah kita akan belajar bersama-sama bahwa it all start from mind, bahwa semua itu berawal dari mind, pikiran kita. Ini bukan kata motivator ya, jadi nanti kalau kakak lagi menyeberangkan satu kebenaran, ini bukan sedang memotivasi teman-teman, bukan, tetapi ini adalah kata firman Tuhan. Nah kita baca bersama-sama apa kata firman Tuhan mengenai pikiran kita. Karena semuanya kehidupan kita berkata, kita memutuskan, bahkan kita hari ini ada, itu tanpa disadari adalah hasil yang pernah kita pikirkan di masa lalu. Teman-teman bersekolah, kuliah di jurusan tertentu, atau bekerja, dan sebagainya, itu bukan karena alasan hari ini saja, tetapi sudah ada alasan-alasan yang pernah dibuat sebelumnya dari pemikiran. Nah, untuk lengkapnya kita akan baca bersama-sama dari, boleh ditampilkan, Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9. Yang cowok bacakan ayat ganjil, yang cewek bacakan ayat yang genap. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9. Ya, 1, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Bahkan ku minta kepadamu juga, Susugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-8. Dengan suara lebih keras ya. 1, 3. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yuk kita hitung bersama-sama ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar 1, semua yang mulia 2, semua yang adil 3, semua yang suci 4, semua yang manis 5, semua yang sedap didengar 6, semua yang disebut kebajikan 7, semua yang patut dipuji 8. Endingnya dikatakan pikirkanlah itu. Artinya ada 8 hal yang firman Tuhan minta untuk kita pikirkan, tapi kita tidak akan belajar 8-8-nya. Jadi kalau kita perhatikan 1-8 sebenarnya 2 yang terakhir itu adalah rangkuman dari karakter yang ada di 1 sampai dengan 6. Jadi semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji itu adalah rangkuman dari semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu ada 6. Dan dirangkum menjadi kalau masih ada yang belum tercakup di situ, maka disebutkan di situ semua. Bahasa yang lain katakan semua yang disebut kebajikan. Kalau masih ada disebut kebajikan, kalau masih ada yang disebut dengan patut dipuji, pikirkanlah juga. Nah, menarik. Nah, ini kakak ceritakan sebentar saja background daripada ayat ini supaya kita bisa mengerti dengan lebih baik pemahamannya. Yang pertama adalah ayat ini ditulis pada waktu itu, ada kemungkinan kalau kita baca di ayat yang di atasnya itu ada perselisihan antara Euodia dan Syntyche. Di situ dikatakan ayat yang kedua, ada perselisihan antara Euodia dan Syntyche, sehingga mereka ini adalah Euodia ini wanita dua-duanya, ini adalah kawan sekerja Paulus di dalam pekabaran Injil. Dan rasanya sepertinya Euodia dan Syntyche ini cukup dekat dengan Paulus. Kita nggak tahu karena Alkitab tidak jelaskan apa yang menjadi perselisihan mereka. Sehingga sampai Rasul Paulus minta tolong kepada yang namanya di ayat selanjutnya sebutkan Sunsugos. Tolonglah mereka untuk menanggulangi mereka ketika berselisih tadi. Euodia dan Syntyche, kita tidak tahu. Tapi yang kita mau belajar bersama adalah nasihat Paulus ketika mereka di dalam perselisihan, yaitu Euodia dan Syntyche. Yaitu di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 yang tadi kita sudah baca ada berapa tadi? 6. Semua yang benar, semua yang manis dan sebagainya itu ada 6. Kita mau belajar bersama. Nah, kalau kita mau melihat lagi di ayat yang ke-8 dikatakan di situ tadi yang kita sudah membaca bersama-sama adalah pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah disebut logizomai. Dari kata logizomai ini teman-teman bisa mendengar ada istilah logika. Logika itu berarti kalau itu pakai logika dong ya, berarti itu pakai pikiran. Nah, kata pikirkanlah semuanya itu berasal dari kata logizomai. Artinya pikirkanlah seperti itu secara terus-menerus. Firman Tuhan ajak kita untuk memikirkan hal yang manis, kemudian yang sedap didengar, yang benar, yang suci, yang adil, yang mulia. Tadi menjadi pemikiran kita yang harus kita pikirkan secara terus-menerus. Bahasa aslinya katakan biasakanlah berpikir seperti ini terus-menerus. Biasakanlah itu berarti setiap hari atau kadang-kadang aja? Setiap hari. Kita nggak bisa berpikir yang mulia, yang benar, yang tadi, 6 tadi. Waktu kita seluang saja, bukan. Tapi firman Tuhan Rasul Paulus katakan, pikirkanlah, mari kita membiasakan berpikir seperti itu terus-menerus. Jadi saya kakak ulangi lagi, jadi akhirnya saudara-saudara yang benar, yang mulia, yang adil,
yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Ada 6. Itu harusnya menjadi bagian kita untuk kita pikirkan terus menerus. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita apa yang seringkali kita tidak berpikir. Kita ngomong tapi kita enggak berpikir. Apa tuh contohnya? Contohnya apa? Udahlah, baru kelas 9, santai aja dulu, ya kan? Belanda masih jauh. Terus apa lagi? Siapa yang di sini udah ditembak? Ya kan? Yang penting, udah bisik-bisik tuh. Ditembak atau nembak? Kakak nggak ngerti. Ya, udahlah, yang penting dia sayang sama gue sayang sama dia. Hanya sebatas seperti itu. Apalagi contohnya? Lah, nggak apa-apa. Cuman gambar porno, bukan film. Ya kan? Firman Tuhan nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa semua dosa itu berawal, pintu masuknya di dalam pikiran. Enggak ada dosa yang tiba-tiba timbul langsung kita lakukan. Enggak ada. Semuanya itu adalah laten. Laten itu tahu ya, enggak kelihatan, enggak kita sadari. Iblis bekerja dengan cara mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita Victor nih, pikiran kotor nih. Udah nggak puas dengan pikirannya, lalu lihat gambar. Wah kok cuma gambar, nggak puas nih. Film, oke? Kok cuma film sih? Nggak puas, iblis pasti akan cari kita untuk explore lebih. Nggak bisa film, mesti lihat ya aslinya. Dan sebagainya. Akhirnya tanpa terasa dan tanpa sadar kita sudah jauh banget. Dan itu bermula di dalam pikiran. Makanya firman Tuhan mengajar kita bahwa semuanya itu, jangan pikir bahwa semuanya itu terjadi begitu saja, tapi semua itu terjadi melalui pikiran kita. Oke, next. Nah, tadi kata pikirkanlah itu di dalam bahasa Inggris itu bukan think, tetapi consider. Beda ya, think sama consider. Bahasa Indonesia cuma satu kata aja, berpikir. Tapi kalau kita tahu perbedaannya think berpikir sama consider, kita akan tahu perbedaannya. Consider lebih ke arah bukan sekedar berpikir, tapi mempertimbangkan. Nah, mari kita berpikir sejenak. Mengapa firman Tuhan dikatakan itu mengambil untuk kita berpikir sebagai yang utama? Why consideration first? Mengapa kita mengutamakan harus mempertimbangkan? Yuk, mengapa? Kita akan lihat apa sih beda, apa yang menjadi lawan kata daripada mempertimbangkan. Yang pertama, melawan kata daripada mempertimbangkan apa itu di situ? Ignore. Ignore apa itu? Mengabaikan. Kita diminta mempertimbangkan, tapi yang kejadian adalah sebelah kanan. Ignore. Udahlah, kayak gitu aja dipikirin. Udahlah, itu terlalu fanatik lu jadi orang Kristen. Kita udah mulai ignore. Lambat laun nih, nggak langsung terjadi begitu saja. Udah mulai ignore. Ayo jaga kekudusan. Udahlah, ignorein aja. Nggak apa-apa, cuma sekali. Ignore. Kita sudah tidak mempertimbangkan. Kemudian lawan katanya apa lagi? Reject. Kalau yang tadi ignore, mengabaikan, kalau reject malah menolak. Dia tahu kebenaran, tapi dia tolak kebenaran. Bukan dia nggak tahu kebenaran, tapi dia tolak kebenaran. Terus apa lagi? Forget, melupakan, atau pura-pura lupa. Apa lagi itu? Disbelief, discard, dan sebagainya. Abandon, refuse. Sama aja nih saudara-saudaranya semua itu. Teman-temannya semua yang lawan daripada consideration. Kita tidak mau mempertimbangkan hal-hal yang tadi, yang disebutkan tadi ada 6. Nah nanti kita akan belajar yang ke-6 hal tadi. Ini kakak mau jelaskan mengapa kita berpikir mempertimbangkan itu sebagai hal yang paling basic di dalam kehidupan kita. Mumpung kalian masih muda, ya. Kalau udah tua udah susah berubahnya. Tapi kalau masih muda,
Saya pikir ini kesempatan untuk kita boleh memperbaharui pemikiran kita, mempertimbangkan segala sesuatu di dalam hidup kita dengan baik-baik. Yuk kita lihat. Kenapa kita harus mempertimbangkan? Yang pertama adalah pikiran itu akan pikiran kita itu akan menjadi perkataan. Yang pertama. Yang kedua, kalau sudah jadi perkataan akan menjadi tindakan. Kalau sudah menjadi tindakan akan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan akan jadi karakter. Kalau sudah karakter akan menjadi kehidupan. Jadi kesimpulannya apa nih? Yang kalau belajar silogisme, jadi kesimpulannya pikiranmu akan menentukan kehidupan. Pikiran menentukan perkataan, perkataan menentukan tindakan, tindakan menentukan kebiasaan, kebiasaan menentukan karakter, dan karakter itu menentukan kehidupan. Dengan kata lain, pikiran kita, apa yang kita pertimbangkan, apa yang kita pikirkan, itu yang akan menjadi kehidupan. Ada seorang teman di kantor gitu, masih muda, mungkin usianya baru 2 atau 2,5 tahun pernikahan, tapi sudah mau divorce. Kenapa? Waktu diselidiki, berawal dari pikiran yang salah. Kenapa dia mau cerai? Dia kenapa mau divorce? Karena keputusannya salah. Keputusannya yaitu dia menikah dengan pasangan yang tidak cinta Tuhan. Itu keputusan. Nah, kemudian kenapa keputusannya salah? Tadi menikah dengan orang yang tidak cinta Tuhan. Berawal dari karakternya. Karakter adalah dia tidak menyukai hal-hal yang rohani. Kenapa dia karakternya tidak menyukai hal yang rohani? Karena kebiasaannya, disitu katakan kebiasaannya tidak hidup di dalam komunitas, tidak hidup di dalam doa dan kebenaran firman. Kebiasaannya. Nah, kenapa dia punya kebiasaan seperti itu? Karena tindakannya adalah mengabaikan disiplin rohani. Nah, kenapa tindakannya mengabaikan disiplin rohani? Karena perkataannya adalah besok saja. Tiap kali orang tuanya ini mengingatkan atau komunisnya ajak untuk di dalam hidup di dalam komunitas yang benar, selalu dikatakan besok saja. Perkataan besok saja. Urusan saya lebih penting. Ada urusan yang lebih penting. Besok saja. Tarsok. Ya, sampai dia waktu itu masih ingat. Dia katakan, ayo ke gereja. Gereja mah tiap minggu buka, nggak usah worry. Hari ini nggak datang, minggu depan masih buka. Terus hari Minggu, ayo gereja, ayut misalnya. Aduh, Minggu kan banyak orang nih, kerumunan. Cari yang sepi aja. Kalau Minggu kan rame. Cari youth yang sepi aja. Mana ada youth yang bukan hari Minggu. Hari Selasa, lu sibuk kerja. Yaitu perkataan. Nah, perkataan dia seperti itu tadi. Itu berasal dari pikiran bahwa urusan saya itu lebih penting daripada urusan Tuhan. Teman-teman bisa melihat contohnya, hanya berawal dari pikiran saja, urusan saya lebih penting daripada Tuhan, itu akan menimbulkan perkataan kita, tarsok. Besok, minggu besok, bulan besok, tahun besok, ya. Nah, akhirnya sampai menuju keputusan-keputusan tadi, menikah dengan orang yang tidak seimbang, tidak sepadan, dan akhirnya hanya dia di 2 tahun dia divorce. Nah, nanti kakak mau cerita lagi, buat dia divorce pun adalah hal yang lumrah. Itu karena apa? Pikirannya juga sudah salah. Nah, hati-hati ketika kita mau mencari pasangan hidup ataupun teman hidup. Ini contoh saja. Tapi kita banyak juga yang nanti memilih jurusan, memilih sekolah, memilih pekerjaan. Kakak mau kasih tahu, memilih pasangan hidup adalah perkara besar yang kedua setelah kalian memilih juru selamat. Karena memilih pasangan hidup itu adalah untuk selamanya. Jadi jangan sampai salah. Kak, nggak usah dipikirin dulu dah. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi ini adalah kebenaran yang kita mau seberangkan. Bahwa pemikiran itu kita harus kelola mulai dari sekarang, punya pemikiran yang benar. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kita mau belajar, kita harus belajar untuk mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang firman Tuhan. Next. Ayat tadi ada ayat 8,
dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Tapi ada ayat 8, itu atasnya ada ayat 7 dan di bawahnya ada ayat ke-9. Menariknya ayat 7 dan ayat yang ke-9 itu berbicara mengenai hal yang sama, yaitu damai sejahtera. Bagaimana kita bisa memikirkan hal-hal yang ke-6 tadi? Kuncinya adalah kita harus memiliki damai sejahtera. Aku mau bacakan di situ di ayat yang ke-7 pakai terjemahan yang lain, dikatakan di sini. Ini terjemahannya bagus banget. Karena kamu adalah milik Kristus Yesus. Kristus memberikan damai sejahtera yang tidak dapat seorang pun dapat memahami secara sempurna. Jadi damai sejahtera Kristus itu tidak seorang pun dapat memahami secara sempurna. Dan damai sejahtera seperti itu yang akan mengendalikan jalanmu waktu berpikir dan merasa. Jadi waktu kita berpikir, hendaklah damai sejahtera Kristus itu yang menguasai pikiran kita. Kak, apa bedanya dengan positive thinking? Ayo. Ini ibadah youth ya, jadi akan banyak berpikir. Ya, kalian tidak dicekoki dengan, ya pokoknya ini kebenaran kamu harus ikuti. Enggak. Tapi kakak mau mengajak teman-teman semuanya berpikir. Kenapa waktu kita berpikir ke-6 tadi, semua yang benar, semua yang mulia dan sebagainya, itu landasannya adalah damai sejahtera. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, bukankah itu juga diajarkan oleh dunia luar? Betul? Berpikir positif, tahu? Udahlah, berpikir positif, sering kan kita dengar nasihat seperti itu. Berpikir, apa bedanya berpikir positif dengan berpikir yang Rasul Paulus tulis di sini? Beda. Berpikir positif yang dunia ajarkan adalah berpikir yang bersumber dari dirinya sendiri. Ayo, kamu berpikir positif. Walaupun nggak bisa berpikir positif, pasti kita bingung. Positif gimana gitu? Oh, kamu bisa, kamu pasti bisa. Coba lagi. Itu yang sebenarnya dijual oleh motivator. Nah, pagi hari ini kakak tidak berbicara positive thinking, bukan. Tapi adalah kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita berpikir? Karena ada dasarnya, yaitu di ayat yang ke-7. Dasarnya kita berpikir yang tadi adalah yang pertama adalah kita memiliki damai sejahtera. Kita adalah milik Kristus. Sebagai milik Kristus, Kristus memberikan, dikatakan di situ, Kristus memberikan damai sejahtera, dan damai sejahtera yang Kristus berikan itu nggak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Nanti kita akan belajar setelah slide ini. Kenapa dikatakan? Kak, kenapa sih dikatakan bahwa damai sejahtera Kristus itu tidak bisa dipahami secara sempurna? Sehingga kalau kenapa kebenaran ini penting kalian pegang, supaya kalian tahu manapun kalian akan pergi, kalian akan memegang damai sejahtera itu. Bukan karena kata kakak, tapi karena kalian tahu alasannya. Itu yang lebih penting. Damai sejahtera Kristus tidak dapat dipahami seorang pun secara sempurna. Dan damai sejahtera Kristus ini yang akan mengendalikan jalan kita waktu berpikir maupun berasa. Nah, kita akan, sudah ya berpikir, kita akan lanjutkan kepada inti daripada tadi baru pembukaan. Daripada inti daripada pembicaraan kita pagi hari ini, yaitu damai sejahtera. Mengapa damai sejahtera Kristus itu disebut seorang pun dapat memahami secara sempurna? Kita buka bersama-sama dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Boleh dibukakan Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Udah ketemu semuanya? Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Kalau sudah, kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Oke, sudah ketemu di situ. 1, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita tidak akan lari daripada ayat ini. Yang pertama, kenapa damai sejahtera Kristus yang kita perlukan? Bukan damai sejahtera yang lain. Karena di situ di ayatnya, damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Berarti ada dunia bisa kasih damai sejahtera nggak? Ayo. Dari ayat ini, kakak mau nanya, berarti ada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia nggak? Siapa yang bilang ada? Gak apa-apa, salah gak apa-apa, ini belajar kita. Oke, cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gak ngajak. Ada apa? Ya, yang lainnya berarti tidak ada damai sejahtera yang lain. Firman Tuhan katakan bahwa di sini katakan bahwa apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Berarti ada dalam tanda kutip damai sejahtera lain, seolah-olah itu adalah damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Dunia bisa kasih kita nilai yang bagus nggak? Dunia bisa kasih kita popularitas nggak? Bisa. Tapi yang diberikan oleh dunia adalah sifatnya temporary, sifatnya adalah sementara. Nah, nanti kita akan belajar. Mengapa, pertanyaannya tadi, mengapa harus damai sejahtera Kristus? Dikatakan di ayat kuncinya adalah janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan membuat hati kita tidak gelisah. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu membuat kita tidak gentar ketika menghadapi sesuatu keadaan yang kita tidak harapkan. Berbeda dengan damai sejahtera yang dunia tawarkan atau yang dunia berikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, damai sejahtera Kristus kita akan pelajari di sampingnya. Kalau kita mau melihat, saya mau melihat damai sejahtera Kristus itu bentuknya kayak apa? Ada yang masih kebayang, suka kebayang nggak? Damai sejahtera Kristus kan abstrak ya. Ayo, ada yang tahu damai sejahtera Kristus? Nah, kita akan belajar damai sejahtera Kristus itu seperti apa. Ini tidak menggambarkan semuanya, tetapi ini akan menolong kita untuk mengerti damai sejahtera Kristus. Ketika kita mengerti damai sejahtera Kristus, kita akan dengan yakin memegang damai sejahtera tadi, bukan damai sejahtera yang lain. Yang pertama, inilah konkret daripada damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus adalah yang membuat Kristus masih mau naik ke atas kayu salib meskipun ditinggalkan oleh para murid. Waktu Yesus disalib, naik ke atas kayu salib, muridnya pada kemana tuh? Pada kemana muridnya? Kabur? Oke, selain kabur, ada lagi? Balik ke pekerjaan lamanya. Balik. Oke, yang lain lagi? Murid pada kabur. Coba kalau kita bayangkan di dalam posisi sebagai Yesus, murid-murid itu kan setiap hari bersama-sama dengan dia, betul nggak? Tiba-tiba waktu dia disiksa, dia naik ke kayu salib, orang yang sebenarnya dia sudah pernah tolong, dia sudah pernah sembuhkan, dia sudah pernah mengalami bersama-sama, tiba-tiba kabur. Tapi Yesus masih mempunyai keteguhan hati, damai sejahtera yang membuat dia mau tetap naik ke atas kayu salib walaupun ditinggalkan murid-muridnya. Selain ditinggalkan oleh murid-muridnya, apa lagi? Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Sampai Yesus katakan, ini dalam kondisi sebagai manusia, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Pernah nggak kita mengalami kejadian seperti ini? Ditinggalin murid, orang-orang terdekat kita, ditinggalin orang tua kita, ditinggalin bapak kita. Ini yang Yesus alami. Terus apa lagi? Disangkal. Kalau ditinggalin nggak disangkal masih mending. Ini udah ditinggalin terus disangkali. Ada murid kan tanya, kamu kenal Yosef nggak? Enggak, saya nggak kenal Yosef.
Beneran lu? Enggak. Kira-kira perasaan kamu gimana ya, Chef? Sakitnya tuh di sini. Terus apa lagi? Yesus tuh disalah mengerti. Saya baru tahu loh, baru menyadari, bukan baru tahu. Pada waktu Yesus naik dengan sebuah perahu bersama-sama dengan para muridnya, di situ ada angin ribut. Udah tahu ya ceritanya. Terus kemudian para murid memarahi Yesus kan. Apa katanya? Yesus, kenapa engkau tidur? Ayo, siapa yang tidur nih? Yesus, kenapa engkau tidur? Engkau tidak pedulikan kami akan binasa. Kapalnya akan tenggelam. Yesus tidur disalahin sama muridnya, diomelin. Kenapa tidur? Kita mau tenggelam loh. Yesus marah enggak? Enggak. Dia redain angin ribut. Kita lihat kejadian yang kedua. Waktu Yesus di Taman Getsemani, siapa yang tidur? Ayo. Muridnya atau Yesusnya? Muridnya. Kalau kita jadi Yesus, bisa nggak kita ngomong, dulu kamu nyalain aku tidur, sekarang kok kamu tidur? Ini aku berdoa buat kamu loh. Yesus ketika di Taman Getsemani, dia sedang berdoa buat kita, dia sedang berdoa buat para muridnya, supaya mereka tidak gugur dalam imannya. Tapi justru murid-muridnya sedang tertidur. Nah, damai sejahtera yang seperti itulah yang dirasakan oleh Yesus. Itu yang tadi di Yohanes tadi dikatakan, damai sejahtera seperti itu yang kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang memampukan kamu untuk mengampuni orang lain. Pada waktu disalib, Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita jadi Yesus, apa yang kita katakan? Bapa, mereka tidak tahu siapa saya. Saya turun dulu sebentar, saya babat mereka, nanti saya naik lagi kayu salib. Itu. Tapi enggak. Damai sejahtera yang Yesus miliki itu adalah damai sejahtera yang mampu mengampuni orang yang bersalah. Damai sejahtera itulah yang diberikan buat kita. Kemudian yang kedua, damai sejahtera Yesus yang Yesus miliki adalah damai sejahtera yang mampu berfokus kepada orang lain. Kalau kita jadi posisi Yesus, kira-kira kita mau naik ke atas kayu salib enggak? Kalau saya sih enggak. Yang saya belain malah enggak belain saya. Yesus itu disalib bukan buat dirinya, buat kita yang menyalibnya. Kedua, damai sejahtera yang Yesus miliki adalah damai sejahtera yang mampu membuat Yesus untuk tetap berfokus kepada orang lain, yaitu manusia berdosa. Yang ketiga, damai sejahtera yang Yesus miliki adalah damai sejahtera yang membuat Yesus mau memenuhi tujuan yang lebih besar dari Bapaknya, yaitu menyelamatkan manusia daripada menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, damai sejahtera itulah yang Tuhan berikan buat kita, sehingga dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu gak perlu gelisah. Hari ini mungkin kamu ditolak. Hari ini kamu mungkin dihakimi oleh orang tuamu atau oleh orang-orang terdekatmu. Atau hari ini kamu ditelanjangi dalam tanda kutip. Kamu dipermalukan, kamu pernah merasa dipermalukan. Atau hari ini kamu pernah dikhianati, atau kamu pernah ditinggalkan, atau saat ini kamu sedang merasa ditinggalkan. Kabar baiknya adalah damai sejahtera Yesus sudah ditinggalkan padamu. Damai sejahtera yang mampu mengatasi semuanya itu. Nah, ini adalah damai sejahtera. Maukah kita memiliki damai sejahtera yang seperti Yesus sudah alami? Dan damai sejahtera itu nanti akan menjadi fondasi, menjadi dasar untuk kita melakukan keenam tadi. Jadi jangan lompat, jangan mau melakukan yang keenam, tapi kita nggak punya damai sejahtera, nggak akan mungkin. Itu yang dinamakan positive thinking. Tapi kita tidak belajar positive thinking, tapi kita belajar bahwa kita mau melakukan yang keenam yang kita pikirkan tadi. Modalnya, pondasinya adalah dari damai sejahtera Kristus. Kita akan belajar lanjutnya. Inilah kualitas yang keenam. 6 yang kita mau belajar daripada Filipi tadi, yang ayatnya tadi kita sudah baca bersama-sama.
Yang pertama adalah semua yang benar. Semua yang benar. Apakah yang dikatakan secara cepat saja? Semua yang benar. Apakah yang arti yang dimaksudkan dengan apa yang benar? Semua yang benar. Semua yang benar adalah lawan katanya adalah semua yang bohong. Artinya di sini seperti itu. Jadi lawan katanya adalah bohong. Ketika damai sejahtera Kristus sudah memenuhi hidup kita, maka yang kita pikirkan adalah segala sesuatu yang benar. Benar itu artinya di sini adalah tidak bohong ataupun sesuai fakta. Jadi kita tidak akan menceritakan sesuatu kebohongan untuk melindungi diri kita, untuk menutupi kesalahan kita, untuk menutupi kebohongan kita, atau kita mencari pengakuan. Biar kita dianggap hebat, gitu kan? Nilai pelajarannya kita mungkin 7, cuman biar dianggap hebat, ya udahlah, kita ngaku aja 9. Ya? Ditanya orang tua ataupun siapapun juga, nilainya bagus. Padahal belum tentu bagus. Karena kenapa? Kita rasa tidak aman. Kenapa? Karena damai sejahtera Kristus belum memenuhi kita. Tapi kalau damai Kristus memenuhi hati kita, kita menjadi miliknya. Maka kita tidak perlu kita melakukan kebohongan hanya untuk melindungi diri kita. Kemudian yang kedua, semua yang mulia. Semua yang mulia adalah sikap hidup yang terhormat. Terhormatnya bukan status sosial, tetapi terhormat secara moral dan spiritual. Kita menjadi orang yang menahan diri, yang bisa menahan diri. Hari ini, kalau kita sudah edik dengan gadget atau games, inilah saatnya kita berpikir kembali. Apakah itu merupakan hal yang terhormat yang kita mau kerjakan? Mungkin nggak ada orang lain yang tahu. Tapi ketika kita damai sejahtera Kristus memenuhi hidup kita, maka yang kita pikirkan adalah sesuatu yang sikap hidup yang terhormat, baik secara spiritual maupun secara moral. Kita menjadi pribadi yang bisa menahan diri. Kemudian yang ketiga adalah semua yang adil. Semua yang adil adalah, sebenarnya terjemahan yang lain bukan yang adil, adalah semua yang benar. Semua yang benar. Artinya hidup kita itu sepadan dengan panggilan Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita anak milik Kristus, berarti hidup kita harus padan sebagai milik Kristus. Jangan mengaku sebagai milik Kristus, tapi hidupnya tidak sepadan, sehingga orang, kamu tuh milik Kristus atau milik iblis? Ini di sini nggak ada ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah semua yang adil, adalah semua yang benar, bahwa tindakan kita, pikiran kita itu sepadan. Sepadan itu selaras, bahwa kita adalah milik Tuhan. Sebagai anak menghormati orang tua, sebagai anak patuh pada orang tua. Nah, itu adalah sikap yang sepadan sebagai milik Kristus yang ada di sini. Apakah yang kita padankan? Apakah Kristus yang kita padankan di dalam hidup kita, atau hal yang lain yang kita padankan dalam hidup kita? Lanjut. Semua yang suci. Semua yang suci itu artinya adalah murni. Suci itu dikatakan di sini adalah pure. Berarti murni. Artinya terpisah. Terpisah. Air dengan minyak udah pasti terpisah. Nah, apakah yang kita pikirkan selama ini? Apakah pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang tidak terpisah? Kita tidak bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang kita prioritaskan, dan mana yang enggak. Apa yang menjadi prioritas kita yang utama di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, itu akan menentukan apa yang kita mau putuskan. Sebagai contoh, Kak, tapi kan kita kan hidup berdosa, masa sih kita nggak bisa bersalah? Bisa. Tetapi kakak mau kasih ilustrasi. Kalau di depan itu adalah jalan becek, kalau kita pakai celana panjang, apa yang kita lakukan? Kita angkat celananya. Oke? Artinya kondisi kita sebagai orang yang terpisah dari kotoran tadi, kita tidak mau hidup kita kotor. Kalaupun kita harus melewati itu dan kita sudah cincin celana kita terus masih kecipratan, bukan karena kita ingin kecipratan, betul? Tapi karena nggak bisa kita hindari.
Itu yang dimaksud dengan semua yang suci. Bukan nature kita untuk mau berdosa. Enggak, kita membenci dosa, kita membenci kejahatan. Sedapat-dapatnya kita menghindari hal itu. Dulu kuliah satu kelas, kakak masih ingat itu mata kuliah tadi hanya diikuti 15 orang dan memang cukup sulit. Dan waktu ujian 15-15-nya itu sepakat. Ini soalnya susah dan ini nggak boleh open book. Ya, apa yang dikatakan oleh sebagian orang? Mari kita berkolaborasi. Karena kakak udah ngulang nih remedi sampai 2 nih. Aduh, ini kalau sampai yang ketiga ya ngulang lagi nih, bayar lagi gitu kan. Yang lain sudah bersuara, ayolah daripada bayar lagi, SKS lagi, ngulang lagi gitu kan. Kita berkolaborasi. Tapi saya katakan enggak lah gitu. Lebih baik kita bayar lagi, tapi saya bisa mengerti daripada ya saya bisa sih kolaborasi dengan mereka gitu kan. Itu kalau ujian itu ditinggal sama dosennya. Tinggal dosennya, karena dosennya tahu soalnya ini sulit, kamu mau kolaborasi juga sulit. Jadi buat saya ngapain saya kolaborasi, tetap saya nggak bisa ngerjain, ya mendingan saya jaga. Singkat kata kakak nggak lulus di pelajaran itu, ngulang lagi. Puji Tuhan tahun depan dosennya ganti. Nah, ini adalah contoh bahwa kita defaultnya di sistem pikiran kita, defaultnya itu kita udah nggak mau berdosa dulu. Sehingga ketika ada arahan-arahan di dalam sekeliling kita, itu tidak membuat kita menarik, tidak lagi menarik kita. Hal tersebut nggak menarik. Buat kita nilai, apa sih yang penting buat nilai buat kita? Yang lebih penting adalah bagaimana kita memperoleh nilai tadi dari integritas, dari hidup yang jujur. Kemudian yang semua yang manis yaitu dimulai dengan atau menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang. Ini bukan berarti kompromi terhadap kebenaran, tidak, tetapi pribadi yang mudah didekati, pribadi yang mudah untuk dicarikan titik temunya. Bukan pribadi yang kekeh dengan kebenarannya sendiri. Itu yang dimaksud dengan semua yang manis. Kemudian semua yang sedap didengar. Nah, yang penting. Semua yang sedap didengar adalah sikap hidup kita yang terpuji. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang tahu. Intinya adalah semua yang sedap didengar adalah integritas. Integritas adalah siapa saya ketika tidak ada orang lain. Kakak ulangi. Integritas adalah siapa saya ketika tidak ada orang lain. Boleh katakan bersama-sama. Integritas adalah siapa saya ketika tidak ada orang lain. Siapakah saya di kamar sendiri, browsing dengan laptop saya ketika tidak ada orang tua, ketika saya di rumah sendiri? Siapakah saya ketika saya harus mengerjakan soal-soal yang seperti tadi kakak alami, ketika dosen tidak ada dan saya punya kesempatan untuk cheating? Siapakah saya ketika apa yang saya lakukan dengan teman dekat saya pada waktu saya berduaan? Kak, gandengan tangan masa nggak boleh? Ya boleh kalau nyebrang jalan. Ya Kevin senyum-senyum aja nih. ya boleh. Tapi siapakah saya ketika kita melakukan atau berdekatan dengan teman dekat kita? Ketika tidak ada orang lain. Kita tahu mata Tuhan ada di mana-mana. Nah, sedap didengar adalah hidup kita selaras antara yang kita katakan dengan yang kita kerjakan, sekalipun tidak ada orang yang melihat, sekalipun orang tuamu, siapapun, pemimpinmu, kakak-kakak rohanimu, tidak ada yang melihat. Ini penting. Ketika kebenaran ini menjadi bagian daripada hidup kita, kemanapun kalian nanti akan bekerja, kalian akan berusaha. Satu, integritas is number one. Orang bagaimana mempercayakan kepada kita, yang pertama dilihat adalah integritas kita. Keenam tadi, kalau mau
simpulkan, keenam hal yang tadi kita bisa lakukan hanya apabila kita sudah memiliki damai Kristus. Damai Kristus membuat rasa kita aman. Damai Kristus membuat kita tetap mau melakukan hal yang lebih besar daripada kepentingan kita sendiri. Kita aman ketika ada damai Kristus memerintah dalam hidup kita. Kita aman mengakui kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita, mengakui kita yang perlu pertolongan orang lain. Kita aman karena kita merasa bahwa damai Kristus menerima kita. Tidak ada tuntutan di dalam Kristus, tidak ada penghakiman lagi di dalam Kristus, sehingga kita menjadi pribadi yang aman. Kita tidak akan mencari aktivitas, sekedar aktivitas tanpa dampak. Ya kan? Maka dulu SMA paling suka tuh aktivitas. Ya kan? Kalau ulang tahun sekolah, sibuk bikin mading lah, begini, sampai 2 minggu gak pulang-pulang. Ya kan? Bawa baju ke rumah teman, nginep, bla 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 bla. Pengen senangnya, dampaknya mah gak ada. Senangnya apanya coba? Ayo. Senangnya rame-ramenya. Tidur bareng-bareng, cerita begitu, hai, dan sebagainya. Sampai diusir sama orang tuanya, kamu gak pulang-pulang. Baru pulang. Ini jangan dicontoh. Ya, itu adalah sikap hidup yang hanya mementingkan melihat aktivitas. Kita sibuk, tapi gak ada dampaknya apa-apa. Jangan sampai kehidupan kita hanya sibuk sana sini, tapi kita gak beri dampak. Minggu lalu Kaki udah sampaikan bagaimana kehidupan yang berdampak. Jadi kehidupan kita, Tuhan ciptakan kita, Tuhan hadirkan teman-teman semuanya di sini dengan satu maksud, supaya kita hidup berdampak. Pertanyaan terakhir, mengapa kita sulit untuk memikirkan semua hal yang disebut kebajikan dan patut dipuji? Mengapa damai Kristus sulit beroperasi di dalam hidup kita? Satu alasan, karena kita sudah kenyang dengan banyaknya makanan kecil, banyaknya junk food rohani yang ada di meja hidup kita, sampai tidak ada ruang lagi buat makanan firman di dalam hidup kita. Apa yang memenuhi makanan-makanan kecil di meja jiwamu? Pornografi, judi online, ingin selalu merasa unggul, gak mau kalah, ingin semua yang kita ingini ada terpenuhi. Itu menjadi junk food di dalam hidup kita. Bukan junk food makanan secara fisik, bukan. Sibuk dengan diri sendiri, urusan kita sendiri, kita gak peduli orang lain, ya kan? Kita lebih mementingkan aktivitas daripada dampak. Kita tidak punya rasa aman, sehingga kita mencari rasa aman di tempat-tempat yang lain dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kita minder, kita merasa diri saya harus banyak dituntut, saya harus begini begitu, entah itu dari orang tuamu, entah itu dari siapapun, entah dari dirimu sendiri. Tapi damai sejahtera Tuhan tadi yang kita kakak sampaikan, damai sejahtera Tuhan tidak mendatangkan tuntutan. Ataukah engkau haus akan penghargaan? Mungkin dari orang tua tidak pernah memberi engkau afirmasi, tidak pernah memberi engkau kata-kata pujian atau penghargaan, sehingga engkau cari itu di tempat lain. Kalau engkau wanita, mungkin ada cowok yang langsung bisa katakan, aduh kamu pintar banget, aduh kamu cantik banget, itu mudah melihat kamu kelepek. Tapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, carilah damai sejahtera itu yang membuat engkau akan bisa berpikir yang mulia, yang benar, yang adil, yang suci, yang patut dipuji, mendatangkan kebaikan. Semuanya itu pikirkanlah itu. Singkirkan makanan-makanan kecil yang ada di dalam meja jiwamu yang memenuhi itu, yang membuat damai sejahtera tadi tidak bisa punya ruang yang cukup di dalam hatimu. Apa yang menjadi kesimpulan kita pagi hari ini? Yang pertama, jagalah pikiran, karena pikiran adalah pintu masuk. Yang pertama, jangan pernah merasa diri saya kuat, saya sanggup, saya aktivis. Enggak ada yang kebal, termasuk kakak, enggak ada yang kebal.
jagai pikiran kita. Bagaimana kita menjaga pikiran kita? Yaitu mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Caranya adalah firman Tuhan. Nggak ada cara lain kecuali firman Tuhan yang kita izinkan beroperasi. Yang masalahnya adalah, benarkah firman Tuhan beroperasi? Kita izinkan itu beroperasi di dalam hidup kita setiap hari. Bayangin saja, kalau firman Tuhan kita izinkan masuk di dalam hidup kita seminggu sekali di mute, itu pun cuma berapa sih? 2 jam. Betapa sedikitnya. Tapi kita seringkali nggak haus. Pagi hari ini saya ingin men-challenge pemikiran kita pagi hari. Consider. Pertimbangkan kembali, apakah firman Tuhan benar-benar sudah menjadi bagian dalam hidup kita, untuk bisa mengontrol pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, keputusan kita, bahkan kehidupan kita. Segala sesuatu yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu biarlah itu semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Jadi yang kita pikirkan adalah kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan kita. Mari tundukkan kepalamu. Mari kita merenungkan kebenaran ini. Adakah pikiran yang salah yang selama ini yang kau miliki, yang membentuk engkau hari ini? Ada pikiran yang salah. Sebagai contoh, ada pikiran yang salah. Saya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya mampu tanpa mereka. Saya mampu membuktikan kepada mereka. Itu pikiran yang salah. Engkau hidup di dalam tuntutan. Tapi pagi hari ini, damai sejahtera Kristus tidak membuat engkau gelisah, tidak membuat engkau gentar. Engkau aman di dalam Dia. Yang kau perlu lakukan, engkau izinkan firman itu beroperasi di dalam hatimu. Damai sejahtera itu memerintah dalam hidupmu. Kemudian yang kedua, kebenaran firman Tuhan apa yang kau dapat? Agar kau dapat membuang pikiran-pikiran yang salah selama